Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Krisna Natara Dona Putra. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang titrasi redox. Oke teman-teman, jangan lama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke materinya. Let's go, check it out. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke akar-akar, ke dalam-dalam mengenai titrasi redox, terlebih dahulu kita mengenal sejarah titrasi redox. Nah, titrasi redox ini teman-teman pertama kali dilakukan oleh Francois Antoine Henry pada tahun 1791 setelah ia menghadiri demonstrasi yang gagal reun menggunakan pemutih klorin. Dia menemukan bahwa konsentrasi alkali sangat penting untuk keberhasilan pemutih klorin dan mengembangkan metode titrasi berdasarkan dekolorisasi larutan indigo oleh klorin dan alat untuk itu. Buret yang masih sangat sederhana ini belum memiliki skala, tetapi dihitung dengan cara membuka dan menutup jari. Nah, sekarang teman-teman kita baru masuk ke dalam pengertian titrasi redox. Titrasi redox adalah metode analisis kimia yang menggunakan reaksi reduksis untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang tidak diketahui. Dalam titrasi ini, suatu zat yang dikenal sebagai titran ditembakkan dalam zat yang akan dititrasi atau titrat. Reaksi redoks antara titran dan titrat akan menghasilkan perubahan warna yang digunakan untuk menentukan titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Dalam titrasi redoks terkadang perlu menggunakan indikator redoks yang mengalami perubahan warna dan atau potensiometer untuk mengetahui titik ekivalen atau titik akhir. Dalam kasus lain, zat yang terlibat sendiri mengalami perubahan warna yang memungkinkan kita untuk mengetahui kapan titik kesetaraan antara jumlah mol oksidan dan peredam telah tercapai, seperti terjadi pada iodometri atau permagonometri. Selanjutnya, prinsip titrasi redoks. Titrasi redoks didasarkan pada prinsip bahwa reaksi redoks antara titrat dan titrat adalah kuantitatif dan dapat diketahui dengan pasti. Titran dengan konsentrasi yang diketahui ditambahkan ke dalam titrat yang mengandung zat yang tidak diketahui. Reaksi redoks yang terjadi akan mencapai titik akhir ketika jumlah ekivalen titran yang ditambahkan setara dengan jumlah ekivalen titrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam titrasi redoks. Nah, dalam langkah-langkah ini teman-teman ada 4 langkah, yaitu yang pertama, persiapan larutan. Persiapan titran dan titrat dengan konsentrasi yang diketahui dan pastikan kebersihan peralatan laboratorium. Yang kedua, pelaksanaan titrasi. Titran ditambahkan perlahan-lahan ke dalam titrat dengan penggunaan indikator untuk memonitor perubahan warna. Yang ketiga, pencatatan volume. Catat volume titran yang ditambahkan hingga perubahan warna indikator terjadi. Ini menunjukkan titik akhir titrasi. Yang terakhir, perhitungan hasil. Gunakan volume titran dan konsentrasi titran untuk menghitung konsentrasi zat yang tidak diketahui dalam titrat. Nah, yang berikut adalah perhitungan stoikiometri dalam titrasi redoks. Perhitungan stoikiometri dalam titrasi redoks melibatkan penggunaan koefisien stoikiometri dan reaksi redoks yang terjadi antara titran dan titrat. Dengan mengetahui volume dan konsentrasi titran, kita dapat mengetahui jumlah ekivalen zat yang tidak diketahui dalam titrat. Masuk dalam indikator dalam titrasi redoks. Indikator adalah zat yang digunakan untuk mengubah warna dalam larutan saat titrasi mencapai titik akhir. Indikator harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan perubahan warna yang terjadi dalam rentang pH yang sesuai dengan titrasi yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh kasus dalam titrasi redoks, yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah titrasi permanganat. Titrasi larutan permanganat sebagai titran dengan menggunakan larutan besi sulfat sebagai titrat. Yang kedua, titrasi iodometri. Titrasi larutan iodin dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai titrat. Yang terakhir, back titration. Titrasi mundur menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai titran untuk menentukan kadar kalor di dalam suatu sampel air. Nah, dari materi yang kita sudah pelajari teman-teman mengenai titrasi redoks, dapat disimpulkan bahwa titrasi redoks adalah metode analisis kimia yang penting dalam menentukan konsentrasi zat yang tidak diketahui,
Langkah-langkah yang benar dan perhitungan stoikiometri yang tepat sangat penting untuk dapat hasil yang akurat. Pemilihan indikator yang baik juga krusial dalam menentukan titik akhir. Literasi dengan memahami prinsip dan konsep yang terlibat dalam literasi redoks, kita dapat melakukan analisis kimia secara efektif dan akurat. Oke teman-teman, itulah materi mengenai literasi redoks dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama menjadi bekal keesokan hari. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan karena lebih baik mengungkapkan daripada dipendam. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kata-kata, yaitu tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Bercanda. Oke teman-teman, tetap semangat, teruslah berdoa, pantang menyerah, karena di balik usaha pasti ada hasil yang memuaskan. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Menurut Matius 21 ayat 22. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.